Assalamualaikum sahabat Nusakrib dimanapun Anda berada. Semoga hari ini tetap semangat dan tetap gembira ya meskipun market sedang bearish. Sekarang saya langsung nih dari Buff.coin Indonesia ini ya teman-teman. Dan seperti biasa di grup ini akan terjadi peperangan ya teman-teman. Akan terjadi peperangan saling baku hantam antara sesama holders ya. Ada yang holders paper hand, ada yang holders diamond hand. Di sini saling baku hantam ya, saling saling hina gitu ya teman-teman. Ini adalah grup betul-betul keren, keren sekali ya. Oke, di sini sangat banyak sekali ya teman-teman. Buff Dogecoin Cibaduyut punya ya, Buff Dogecoin Indonesia ya teman-teman. Itu developernya Indonesia, Buff Dogecoin developernya ngaku-ngaku orang luar ya teman-teman. Tapi sekarang ya itu kayaknya mungkin bisa jadi ya teman-teman, developer Buff Dogecoin ini memang Indonesia ya. Tapi menurut saya sih mau Indonesia mau enggak sih enggak masalah ya teman-teman. Karena memang saya juga ada whole coin Indonesia ya teman-teman, token Indonesia, enggak hanya Buff Dogecoin ya teman-teman. Nah ini saya mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini di grup komunitas food ya teman-teman. Jadi food itu ada komunitasnya ya teman-teman. Ini dari komunitas food Indonesia ya. Developer Buff Dogecoin fix orang Indonesia ya teman-teman. Di sini saya belum join sih ya teman-teman. Ini bukan food tapi memang kenyataan. Di situ history tanggal 4 Agustus pertama membeli domain registernya Indo dan belum beli Whois Privacy. Setelah kemarin tanggal 22 Desember ketahuan kalau registernya Indo, langsung dibeliin Whois Privacy. Ya, jadi kita cek langsung aja linknya teman-teman. Jadi katanya 4 Agustus itu pertama kali register domain buff.coin.io ya, itu katanya diregister di Indonesia. Kemudian karena ketahuan gitu ya, karena nggak mau dibilang Indo, kemudian dia register lagi di alamatnya itu di Amerika gitu teman-teman. Nah di sini ada 3 kali ya teman-teman yang terekam oleh Whois ini ya teman-teman. Pertama itu tanggal 4 Agustus, 8 Agustus, kemudian 22 November. Nah di tanggal 4 Agustus ini teman-teman, Buff.coin itu di register ya teman-teman di domain godaddy.com ya teman-teman, di penyedia domainnya di sini ya di GoDaddy. Karena saya pembuat website ya teman-teman, jadi saya sudah tahu lah GoDaddy ya. Saya juga pernah bikin domain di situ ya teman, di GoDaddy ini. Dan dibuat di 4 Agustus teman-teman, dan negaranya itu kalau kita lihat mana dia. Nah, jadi diregister di negara DKI Jakarta, country-nya Indonesia ya teman-teman. Kemudian tanggal 8 Agustus itu sudah berubah teman-teman. Nah, dia udah di Arizona di sini di Amerika ya. Tanggal 8 Agustus itu beda 4 hari doang. Dan tanggal November itu sudah di privat ya teman-teman, karena dia sudah beli privasi Whois itu. Nah, sekarang sudah di privasi ya teman-teman. Cuman state-nya masih ketahuan ya. Di state-nya di sini di Arizona teman-teman. Nah, jadi menurut komunitas food Indonesia ini sudah membuktikan bahwa Buff.coin itu adalah merek developernya dari Indonesia ya teman-teman, dari Indonesia. Dan tadi juga kalau saya lihat di sini ada Cibaduyut ya teman-teman tulisannya. Mana dia tadi? Dari Army ya. Saya juga heran ya kok banyak kali ya fooders di Buff.coin ini teman-teman. Kenapa ya banyak sekali fooders ya? Mana dia? Oh, udah kelewatan ya teman-teman. Orang Cirebon mbak. Devnya orang mana kak? US. Nah ini bukan admin yang jawab ya teman-teman, ini holders ya. Jadi ya suka-suka holders lah ya teman-teman, mau bilang developer dari mana ya. Cuman kalau kita lihat tadi itu dia diregister di Indonesia, bukan berarti juga sih dia itu orang Indonesia ya teman-teman. Tapi saya nggak peduli ya teman-teman. Mau developer Buff.coin ini orang Indo, mau dia orang Amerika, mau dia orang Vietnam, mau dia orang Cina, kalau dia ngefood ya tetap bakal kalau dia mau ruk ya tetap bakalan ruk ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah pernah dengar ya, ada dulu koin yang sangat viral dulu ya, itu kan koin luar ya, kayak BitConnect ya, kemudian ada STK ya, Storika, itu kan luar semua. Jadi nggak ada jaminan ya developer luar itu nggak bakalan ruk, dan juga bukan sebuah kepastian ya bahwa kalau developer di Indonesia pasti ruk juga, nggak seperti itu ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, di grup ini selalu baku hantam. Nah menurut teman-teman ya, Buff.coin ini developernya dari mana? Ya developernya dari mana? Apakah dari Amerika, dari Indonesia, atau dari
Cibaduyut atau dari Jakarta tadi. Kalau kita lihat di domain Whois tadi ya teman-teman, ya di Whois tadi, ya menurut teman-teman ada di mana dia, developernya orang mana, dan apakah berpengaruh buat teman-teman ya setelah tahu developernya itu. Kalau memang teman-teman tahu dia developernya tadi dari Indonesia, apakah teman-teman bakalan cut loss ya, apakah teman-teman bakalan cut loss atau teman-teman malah nyerok lagi karena mumpung Buff Dogecoin ini itu harganya sangat deep sekali. Ya kalau kita lihat Buff Dogecoin ini sangat deep sekali ya. Apakah teman-teman setelah tahu tambah nyerok ya teman-teman. Buff Dogecoin ini harganya 0,003 rupiah loh ya, harganya di 0,003 rupiah dan sangat murah sekali ya. Nih deep sekali nih kalau kita lihat di candle satu hari. Apakah teman-teman setelah tahu developernya dari mana bakalan nyerok nambah muatan atau teman-teman cut loss ya, itu adalah keputusan Anda teman-teman. Kalau saya ya tetap hold ya teman-teman, karena saya juga banyak nge-hold koin Indo ya teman-teman. Portofolio saya juga banyak dari Indonesia. Jadi bukan berarti koin-koin Indonesia itu jelek ya teman-teman. Kalau memang bakalan rug ya itu udah kesalahan kita ya. Karena kesalahan kita kenapa? Bermain di token micin. Kalau nggak mau rug ya kita mainnya di token yang non micin. Beli Ethereum, beli Bitcoin, ya beli XRP, beli TRX, beli apa ya, beli apa lagi, beli Cardano. XRP aja udah turun ya teman-teman, dari berapa itu? Ini kita XRP ya, kita bandingkan ya. Tapi kenapa ya XRP itu nggak ada foodersnya ya teman-teman? Ini XRP teman-teman, kita lihat ya harganya. Jadi kalau orang beli XRP tahun 2018, hold sampai 2021, 3 tahun lamanya nge-hold XRP, itu nggak dapat apa-apa loh teman-teman. Malah masih nyangkut, karena XRP ini tahun 2018 harganya itu $3. Tapi nggak ada ya fooders di XRP ini. Ya, nggak ada ya. Orang bilang XRP itu dari Cibaduyut, ya nggak ada. Nih, saya kasih grafiknya ke Anda. Nah, beli di tahun 2018 itu harga XRP itu $3. Nyangkut di pucuk nih di sini, nyangkut di sini. Sampai tahun 2021 nggak kejemput. Tapi nggak ada ya orang nge-vote si XRP ini. Padahal Buff Dogecoin itu masih tinggi loh harganya. Kalau kita lihat harganya ya teman-teman, itu masih cuan ratusan persen dari bulan Agustus pertama dia listing. Nah, ya kalau Anda beli di bulan Agustus kemarin, ya atau bulan September atau bulan Oktober, itu masih cuan loh. Ya masih cuan sampai sekarang ya. Tapi kan karena Anda beli di pucuk, ya makanya jadi nyangkut, ya jadi nyangkut, kemudian menyalahkan developer, menyalahkan menyalahkan influencer, menyalahkan youtuber terkenal kayak Kapten kan kemarin diserang juga ya. Padahal yang membeli kan bukan Kapten, Anda, telunjuk Anda yang membelinya, jebret ya beli, ya kemudian nyangkut disalahin orang lain. Padahal candlesnya masih naik ini. Kalau kita lihat ya, kalau beli di awal, coba Anda beli XRP tahun 2018, nyangkut sampai sekarang nggak kejemput, nggak tahu lah kapan tuh XRP kejemputnya itu $3. Ya, atau Anda beli TRX Tron, itu masih nyangkut juga itu ya kalau Anda beli tahun 2018 ya. Ini si Tron ini harganya sekarang 1.300 ya. Itu kemarin tuh tahun 2018 itu di harganya 2.500 loh. Nih 2.800 tahun 2018. Beli 2018 3 tahun nggak kaya-kaya ya, sampai sekarang malah nyangkut. Ya, malah nyangkut kalau Anda beli Tron nih. Jadi nggak semua token-token yang kita beli yang hold itu bakalan cuan ya teman-teman. Beruntunglah kalau beli Buff Dogecoin di awal kemarin, ya kita merasakan cuan ya di Buff Dogecoin ini. Jangan sampai karena kita beli di pucuk, kemudian kita nge-vote ya, bilang developernya dari Cibaduyut, bilang developernya dari ini itu hanya karena harganya turun. Kalau developernya memang mau bikin rug, gampang teman-teman. Ngerug itu gampang sekali. Telegram itu bisa dihapus, kemudian websitenya bisa dihapus, kemudian data-data yang ada di CoinMarketCap dan lain-lain itu bisa dihapus. Gampang sekali. Kalau developernya mau memang bikin rug itu Buff Dogecoin. Ya, jadi nggak ada jaminan ya teman-teman. Mau XRP sekalipun ya, koin terkenal ya, itu pernah nomor 2 peringkat di CoinMarketCap kapitalisasi pasarnya, sekarang jadi tai ya teman-teman XRP itu. Padahal developernya itu orang Amerika tuh teman-teman. Ya, masa iya developer misalnya Buff Dogecoin misalnya seandainya memang orang Indonesia, masa ya kita food gitu ya. Kita bilang Cibaduyut, kita bilang ini itu ya. Kenapa nggak token-token luar aja ya digituin? Itulah kadang anehnya teman-teman holder Indonesia itu ya. Kebanyakan bikin rusuh memang teman-teman.
Ya nggak di grup Indonesia, di grup luar pasti itu bikin rusuh. Nggak tahu juga saya ya apa penyebabnya. Oke, buat teman-teman yang seperti biasa ya di akhir video ya, buat teman-teman yang nggak kuat ngehold buff Dogecoin lagi ya silahkan cut loss aja ya teman-teman. Kalau Anda nggak kuat lagi, kalau Anda nggak yakin dengan projectnya, tapi saya masih tetap yakin ya dengan projectnya buff Dogecoin itu kalau saya. Jadi buat teman-teman jangan ikuti saya ya teman-teman, lakukan analisa sendiri. Gitu teman-teman, terima kasih, sampai bertemu video selanjutnya. Semoga video ini bisa membuat Anda bisa mengambil keputusan lebih baik ya daripada sebelumnya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Nusakrip. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.